pasti teman-teman kayaknya udah ada yang nggak asing gitu ya, kayak lihat muka aku tuh kayaknya udah pernah lihat gitu. Tapi kayaknya mau kenalan lagi deh buat teman-teman yang belum pernah ketemu aku. Oke, jadi nama aku Rasel, teman-teman bisa panggil aku Kak Rasel atau terserah deh mau panggil Kak atau enggak, nggak apa, kan masih seumuran. Terus juga abis itu aku di sini mau mimpin renungan buat teman-teman semuanya dan temanya adalah dari hal kecil. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu teman-teman dulu, jangan lupa follow Instagramnya Koma Salimulyo yaitu @koma_salimulyo. Biar teman-teman juga nggak ketinggalan nih, ada ibadah atau ada makrab atau ada kegiatan apa dari Koma biar bisa ikut. Oke, sebelum kita ke renungannya, mari aku ajak teman-teman semuanya untuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi, siang, sore Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari kami bangun tidur hingga kami saat ini bisa berkumpul bersama di rumah, di gereja dan dimanapun untuk kami bisa mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Dan saat ini kami minta hikmat-Mu agar kami juga bisa menerima firman-Mu dan juga bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama saja, kita doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Jadi aku diminta sama tim remaja buat mimpin renungan. Temanya adalah dari hal kecil. Nah sebelum ke renungannya aku mau ajak teman-teman semua buat kita baca Alkitab dulu. Bisa diambil dulu Alkitabnya, kalau di rumah mungkin ada Alkitab buku atau mungkin mager ambil buku bisa ambil HP, kan ada Alkitab pasti ya. Mari kita buka dari Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita hari ini ada 2 bacaan Alkitab. Yang pertama kita baca bareng-bareng dari Efesus dulu. Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Oke, itu bacaan yang pertama. Dan bacaan yang kedua, mau ajak teman-teman buka lagi dari Kolose 3 ayat yang ke-25. Kolose 3 ayat yang ke-25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang. Oke teman-teman, dari 2 ayat ini, dari Efesus dan juga Kolose, itu mengajarkan kita untuk kita taat dan juga memiliki kasih. Dan kita juga harus bisa saling menghormati satu sama lain, baik anak ke orang tua, hamba ke Tuhan, dan juga sebaliknya. Orang tua juga harus bisa menghormati anaknya, Tuhan juga harus bisa menghormati hambanya. Nah, aku ada satu cerita. Jadi ini aku alamin waktu dulu aku masih SD, kalau nggak salah tuh kelas 2 SD. Nah, jadi dulu tuh di SD aku setiap pagi tuh ada renungan pagi gitu, dipimpin sama wali kelas atau kayak guru gitu lah istilahnya ya. Nah, satu hari guru aku itu mimpin renungan yang temanya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, singkat cerita, habis guru aku udah renungan gitu kan, terus ada teman aku ingat banget, dia duduknya agak di kanan gitu, dia cowok, dia semangat buat angkat tangan gitu.
Terus silakan kan, silakan. Iya mau tanya apa? Terus dia bilang, Bu, hormatilah ayahmu dan ibumu tuh maksudnya gini ya? Gitu, dia hormat gerak gitu. Ya terus habis itu kita satu kelas ketawa semua kan. Ya sebenarnya tuh kita juga nggak ngerti kan, masih kelas 2 SD, kayak ya hormatilah tuh gimana ya sebenarnya gitu. Jadi pada ngiranya hormat gerak gitu. Nah jadi yang dimaksud di sini menghormati, hormatilah itu bukan hormat gerak ya teman-teman ya, pasti udah pada tahu. Jadi hormatilah ayah dan ibumu seperti tadi di Efesus juga ada dibilangin juga. Aku mau bahas menghormati itu dari bahasa Latin tuh namanya valorem. Itu bahasa Latinnya menghormati. Yang dimaksud di sini adalah menghormati itu bagaimana kita itu punya sikap menerima dan juga menganggap keberadaan seseorang. Mungkin bisa orang lain, bisa keluarga atau sesama atau saudara gitu ya. Dan aku mau nanya sama teman-teman pasti di sini pengen hidupnya tuh senang, pengen hidupnya tuh bahagia, sukacita, happy terus. Kayaknya nggak ada deh teman-teman yang hidupnya tuh sedih-sedih gitu, nggak ada kan ya? Atau teman-teman nih yang anak mumet nih yang lagi sama aku, mumet remaja, pengennya hidupnya senang-senang apa sedih-sedih nih? Ayo coba jawab. Senang apa sedih? Senang. Pasti teman-teman di rumah juga pengennya hidupnya senang terus lah ya. Sama aku juga pengen hidup tuh kayak mulus, lancar, seneng gitu lah, happy, ketawa ketiwi, hahaha gitu ya. Dan teman-teman pasti juga. Dan juga orang-orang, kayaknya semua orang, termasuk aku juga dan teman-teman, pengen umurnya panjang gitu ya, pengen panjang umur. Nih contohnya, buktinya adalah kalau ada yang ulang tahun, pasti ngucapinnya semoga panjang umur ya, sehat selalu. Kan nggak mungkin kayak semoga kamu pendek umur ya gitu, nggak mungkin kan ya. Terus kalau bisa bikin surprise gitu juga pasti nyanyinya panjang umurnya gitu kan. Nah tadi dari Efesus itu juga diajarkan, dikasih tahu kalau misalnya teman-teman nih gimana caranya biar bisa bahagia terus, caranya biar bisa panjang umur, itu adalah menghormati ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Ingat ya, di dalam Tuhan. Karena ya kita tahu sendiri orang tua itu diutus Tuhan untuk membesarkan anaknya sampai kita bisa sampai kayak gini sekarang, udah pada sekolah, udah pada pinter-pinter, udah bisa mandiri ya kan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk ayo kita jadi hamba-hamba Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan aku yakin orang tua teman-teman semua nggak ada yang menyuruh teman-teman buat jadi anak yang nakal, buat lakuin hal-hal buruk, nggak ada deh. Kayaknya aku yakin semuanya suruh teman-teman buat jadi anak baik gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba bilang gini, Dek, sana kamu nyuri uang ibu kantin sana. Dek, kamu besok ujian kan, kamu besok UN kan, udah nggak usah belajar, nyontek aja, nanti mama bantuin bikin contekannya gitu. Kan nggak mungkin kan ya, pasti orang tua pengennya kita jujur, kita berbuat baik, kita takut akan Tuhan, kita taat gitu. Dan aku juga mau bilang sama teman-teman, kita saling belajar lah ya. Aku ini bukan yang mengajarkan teman-teman, enggak, kita saling belajar karena aku juga belum sesempurna itu gitu. Jadi aku mau pengen kita belajar bersama untuk kita bisa berbuat baik, kita bisa ya mulai dari hal-hal kecil aja dulu lah. Dari misalnya kita punya satu kesalahan nih, kita udah tahu kok itu salah sebenarnya, tapi kita lakuin. Ya kita jangan dilanjutin atau malah kita tahu itu salah, terus biar nggak ketahuan terus diumpet-umpetin gitu. Jangan, jadi kita harus mengakui kesalahan itu. Seperti tadi juga di Kolose juga dibilangin bahwa barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kesalahan yang teman-teman sadar kalau itu salah, akuin aja dan harus berusaha untuk berubah, jangan diulangi lagi. Tapi satu catatan, benar-benar kalau misalnya udah ini ya, perumpamaan, misalnya teman-teman udah punya pacar nih, pasti udah pada punya pacar ya kan. Jadi misalnya punya pacar nih, terus habis berantem kan karena ini kok pacar aku kemarin habis ngelakuin kesalahan, terus dia minta maaf ya, aku kemarin gini bikin kamu sedih, bikin kamu marah, terus udah minta maaf,
udah baikan, terus diulangi lagi. Habis itu minta maaf lagi, diulangi lagi, minta maaf lagi, diulangi lagi. Pasti kesel kan ya teman-teman kayak gitu kan. Nah Tuhan Yesus juga kayak gitu. Tuhan Yesus itu kalau melihat kita sebagai anak-anaknya melakukan kesalahan yang berulang-ulang, kita udah bertobat, Tuhan ampuni aku tadi udah berbohong, Tuhan ampuni aku tadi aku mencontek, terus besoknya habis bilang amin gitu, terus diulangi lagi, terus besok tobat lagi, diulangi lagi. Tuhan Yesus tuh capek gitu. Ya sebenarnya susah sih, emang susah untuk berubah, itu susah banget, tapi makanya itu kita harus saling belajar, sama-sama belajar dari hal kecil dulu, mengakui kesalahan dan coba jangan diulangi lagi. Terus juga berbuat baik itu halnya tuh luas banget, tapi karena kita masih remaja, aku mengajak teman-teman untuk bisa dari hal kecil dulu, misalnya berbagi sama temennya. Bisa aja temennya kok waktu kita lagi makan dia kayak gak punya uang, kayak lemes gitu, kayak udah bagi dulu aja makanannya berapa suap gitu, terus nanti dia udah agak seger gitu, terus kita makan lagi, itu bisa berbagi. Atau mungkin hal sesimpel ini, misalnya kalian di kelas ada tugas kelompok nih misalnya. Nah tugas kelompok itu pasti nggak semua harus ngikutin pendapatnya A. Misalnya A ngomong nih, teman-teman nanti kita gini aja tugasnya gini, terus semuanya harus ngikutin. Enggak, bisa aja nanti si B kalau menurut tuh gini aja, ditambahin gini. Nah cobalah belajar menghargai pendapat si B itu. Jangan nggak salah, kamu nggak usah ngomong lah, udah kamu tuh pasti nggak bagus pendapatnya, jangan gitu. Jadi kita harus belajar menghargai, kayak tadi menghormati belajar seseorang. Terus juga belajar dari hal kecil lagi, misalnya nih orang tua nyuruh kita buat, Dek coba itu beres-beres rumah, bantuin mama capek abis kerja gitu. Terus kita juga lagi nganggur nih, kita nggak lagi ngerjain apa-apa, cuma mainan HP, buka TikTok gitu kan. Terus disuruh kayak gitu, jangan kayak males banget, mager gitu, kayak mager banget gitu. Padahal sebenarnya lagi gabut gitu. Jangan, kita harus bisa taat sama orang tua untuk hal-hal baik. Padahal bersihin rumah, nyapu gitu, itu kan hal baik. Itu juga untuk teman-teman juga gitu kan. Yang memakai rumah itu juga teman-teman. Jadi mulai dari hal kecil dulu aja, dan pasti Tuhan seneng banget teman-teman bisa mulai dari hal kecil, lama-lama jadi gede gitu. Bisa dari hal kecil, nanti orang-orang lain bisa melihat, oh ini temen aku baik banget nih, dia mulai berbagi sama orang, dia mulai membagikan hal baik, aku mau ngikutin deh gitu. Jadi kalau bisa kita berbuat hal baik tuh orang-orang pasti akan senang dan juga akan mengingat-ingat terus gitu perbuatan teman-teman. Tapi satu kuncinya adalah jangan pamrih. Kita harus dengan tulus, kita harus dengan hati yang senang. Jangan mengharapkan balasan dari orang-orang itu. Misalnya kita mau kasih hadiah untuk teman atau untuk eyang, misalnya untuk siapa yang membutuhkan, jangan mengharapkan hal balik ke kita yang lebih jauh. Kita harus dengan tulus. Dan aku mau mengajak teman-teman semua, kita harus belajar mengasihi, taat, dan juga berbuat baik mulai dari hal yang kecil. Amin. Oke, aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa berdoa. Aku akan pimpin. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami hikmat, Engkau telah memberikan kami kehidupan yang sangat baik Tuhan. Dan saat ini kami minta maaf jika kami selama ini sering membuat Engkau sedih, sering membuat Engkau kecewa karena perbuatan kami, perbuatan buruk kami yang telah kami perbuat. Dan ajarkan kami untuk bisa berbuat baik dimulai dari hal-hal yang kecil Tuhan. Kami bisa menghormati, menghargai orang sekitar kami, tidak semaunya sendiri, tidak egois, dan kami juga bisa mengakui kesalahan kami dan bisa mau untuk berubah dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kiranya Roh Kudus-Mu saja yang ada dalam diri kami mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang di luar sana sedang sakit, sedang ada pergumulan, sedang ada masalah. Tuhan berkati, Tuhan bantu
agar bisa yang sakit bisa sembuh, yang ada masalah, yang ada pergumulan bisa segera selesai, dan juga kami bisa kembali bersuka cita kembali dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami, semoga kami dalam bersuka cita. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami angkat, kami panjatkan hanya terus saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau renungan bareng sama aku. Dan juga aku mau ingetin buat teman-teman, kalau misalnya ketemu aku di jalan gitu, kayak ini kayaknya kemarin kakaknya renungan deh, ini kayaknya mana aku lihat di IG Haji Salim Mulyo deh, itu disapa aja, aku nggak ngikik kok. Aku bakal sapa balik, dan juga aku bakal menerima dengan senang hati bisa kenalan gitu. Dan juga nanti teman-teman yang mau gabung pelayanan sama Koma Salim Mulyo bisa langsung hubungin di Instagramnya Koma aja. Nanti juga teman-teman dari Koma bakal menerima teman-teman dan juga bakal gabung, ajak teman-teman ke ibadah Koma Salim Mulyo. Terima kasih teman-teman. Shalom, Tuhan memberkati.